siapa pemain atau next pemain yang akan datang menyusul Mads Hilgers dan Emiliano Reinders. Karena sebentar lagi, ya itu menurut jadwal yang ada, pihak Kemenkumham akan mengambil sumpah terhadap Mads dan juga dengan Emiliano Reinders 30 September yang akan datang di Den Haag di kantor KBRI, dan semoga semua bisa berjalan dengan baik, lancar. Merasa bak pemain bintang, mereka awalnya tolak tawaran bela timnas Indonesia, kini malah berbalik mau gabung, siapa saja. Dengan hadirnya begitu banyak pemain diaspora Indonesia juga tidak menutup pintu bagi para pemain yang bermain di kompetisi domestik. Sama sekali enggak dong. Kalau tertutup, ya kenapa Wahyu Pras bisa dimainkan meskipun hanya beberapa menit non Australia? Dimainkan kan oleh Sintayong. Kenapa Witan juga dimainkan? Dimainkan kan? Nggak ada masalah, itu semua tergantung keputusan dari pelatih. Dan saya yakin Sintayong adalah pelatih yang 110% profesional. Tambahkanlah 10% lagi bagi Sintayong. Demi meningkatkan performa dan membuat timnas Indonesia semakin berprestasi, PSSI selaku federasi telah melakukan berbagai upaya dan salah satunya dengan melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Program naturalisasi pemain sebenarnya bukan suatu hal yang asing untuk timnas Indonesia. Sebut saja Christian Gonzalez, Diego Michels, Stefano Lillipali, Ilijah Spasojevic hingga Mark Klok pernah menjadi bagian penting untuk skuad timnas Indonesia. Tapi belakangan, PSSI dan juga pelatih timnas Indonesia, Sintayong, tak mau asal-asalan menaturalisasi pemain. Kini sejumlah pemain top berlabel grade A seperti JIZES, Maarten Paes, Kelvin Verdong hingga Tom Haye mewarnai skuad timnas Indonesia. Tak cukup sampai di situ, sampai sekarang pun PSSI masih terus menambah amunisi untuk timnas Indonesia dengan berburu pemain keturunan. Meski sudah cukup gencar membujuk banyak pemain keturunan Indonesia untuk merubah kewarganegaraan jadi WNI, ternyata ada beberapa pemain yang justru menolak tawaran sari PSSI. Berikut ini daftar pemain keturunan yang sempat menolak tawaran membela timnas Indonesia. Pertama ada salah satu pemain andalan milik klub asal Denmark, FC Copenhagen, yakni Kevin Dix. Kevin Dix merupakan pemain berdarah Indonesia-Belanda yang berposisi sebagai pemain bek kanan. Kabarnya, PSSI sempat melirik Kevin Dix pada awal Februari tahun 2022. Namun, Kevin menolak tawaran tersebut karena alasan keluarga. Kedua bomber milik FC Utrecht, Ole Romeni, yang sempat digadang-gadang akan segera dinaturalisasi menjadi seorang WNI. Ole diproyeksikan untuk mengisi lini depan Indonesia sehingga membuat daya gedor timnas Indonesia semakin kuat. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Romeni sendiri kabarnya telah melakukan kontak dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk kemungkinan tampil bagi skuad Garuda. Kedua pemain itu disebut-sebut akan menjadi tambahan kekuatan timnas Indonesia. Salah seorang pengamat menyebut bahwa kedua pemain tersebut masuk radar PSSI. Federasi tidak membantah kabar ini, namun belum ada langkah konkret untuk menaturalisasi keduanya. Belum ada sedikitpun proses naturalisasi dilakukan, kata anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga. Kevin Dix sudah lama menjadi perbincangan bakal membela Indonesia sejak 2020. Pemain Copenhagen itu juga pernah menyatakan minatnya memperkuat Garuda. Sementara Ole Romeni juga mengaku berminat membela Indonesia. Hal itu ia ungkapkan dalam sebuah podcast di Belanda beberapa waktu lalu. Perhatian PSSI saat ini adalah Ole Terhar Romeni atau biasa disebut dengan nama Ole Romeni, seorang penyerang potensial yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie Belanda. Romeni, yang berusia 24 tahun, menjadi sorotan setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terlihat mengikuti akun Instagramnya, yang memicu spekulasi lebih lanjut mengenai ketertarikannya pada timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Ole Romeni juga telah menunjukkan minatnya untuk bergabung dengan skuad Garuda setelah berbicara dengan Thohir beberapa bulan lalu.
Meski demikian, Arya masih belum bisa membocorkan identitas pasti para bakal calon pemain naturalisasi yang disebutkan tersebut. Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube pribadinya, Arya menegaskan bahwa PSSI tengah mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk memperlancar proses naturalisasi. Apakah ada dalam proses ini? Ada, tapi seperti biasa, kami tidak akan beritahu. Proses dokumen sudah kita siapkan, ujar Arya dalam video YouTube-nya. Dengan kemampuan mencetak gol yang konsisten, kehadiran Ole Romeni di lapangan dipandang bisa memberikan tambahan daya serang yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Selain Ole Romeni, nama selanjutnya yang dikonfirmasi tengah dalam proses naturalisasi adalah Mauro Zelstra, seorang bek tengah asal Belanda. Mauro yang dikenal dengan fisiknya yang kuat dan kemampuannya dalam bertahan, telah menyatakan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Bahkan, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasinya sudah diserahkan ke pihak berwenang. PSSI berharap kehadiran Mauro dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Nama ketiga yang juga masuk dalam target terakhir naturalisasi adalah Hairo Riedewald, pemain yang baru-baru ini menjadi perhatian publik setelah memberikan isyarat kuat untuk membela timnas Indonesia. Langkah Hairo menambahkan bendera Indonesia di akun Instagram miliknya, semakin memperkuat spekulasi bahwa ia siap melalui proses naturalisasi. Hairo Riedewald lahir di Haarlem, Belanda, pada tanggal 9 September tahun 1996, memiliki darah Indonesia dari ibunya dan pengalaman bermain di liga top Eropa, termasuk Inggris dan Belgia. PSSI berharap kehadirannya dapat memberikan tambahan soliditas pada lini pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia, Sintayong dikabarkan sedang melirik 3 pemain keturunan untuk memperkuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Mauro Zylstra dan Ole Romeni santer disebut sebagai rekrutan baru lewat jalur naturalisasi untuk timnas Indonesia, siapa yang datang ke Jakarta di bulan September nanti. Di saat jeda internasional untuk pertandingan agenda FIFA khususnya kualifikasi Piala Dunia, para pemain di Eropa memang mendapatkan libur. Terutama mereka yang tidak dipanggil ke tim nasional. Oleh karena itu, antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 September tahun 2024, dikabarkan akan ada pemain keturunan yang datang. To love what I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets, live with every